5. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita buka acara ini dengan membaca basmalah agar acara kita dari awal sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja penyampaian materi dan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Gurunda Prof Yunan. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menembak balam. Balam ditembak memakai senpi. Dari suara jawaban salam, kelihatan jamaah belum ngopi ini. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama kita 1 jam nanti ngopi lagi sama-sama kita. Ini edisi ke-35. Dan saya diberi judul kajian tafsir Quran tentang fikih kurban. Judul ini agak puitis ini. Kajian tafsir Quran tentang fikih kurban. An-an. Siapa yang menyusun ini? Baik. Syariat kurban, kalau kita dekati dengan tafsir Quran, dimulai dari surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang banyak. Mufassir menjelaskan Kausar itu ada 2 artinya. Pertama, seperti kata Nabi, pada suatu hari beliau membaca surat ini mulai turun pertama sekali. Inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu Al-Kautsar?" Nabi menjawab, Kautsar itu adalah sungai atau oase yang nanti akan didatangi oleh umatku ketika hari kiamat. Jadi nanti ketika kiamat berlangsung, ada sebuah kolam, ada sebuah oase, ada air mengalir bernama Kautsar. Itu hanya diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad. Pengertian kedua, Al-Kautsar itu adalah banyak nikmat. Al-Katsir, Kautsar. Banyak nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah itu tidak bisa kamu hitung. La tuhsuha. Nikmat itu banyak sekali, macam-macam. Kalau kita preteli satu persatu mungkin 1 bulan nggak bisa dibicarakan itu.
Saya sering menghitung nikmat yang kalau nikmat itu di stop Allah saja agak beberapa detik, kita langsung koid itu. Apa itu koid itu? Bahasa apa itu? Apa itu? Oksigen. Oksigen itu diperlukan oleh manusia sebanyak, kalau sudah nanti koreksi saya ahli-ahli fisika kita ini, 1.880 liter. Harga 1 liter oksigen 15.000 sekarang. Jadi sehari kita harus mengeluarkan uang 1.880 kali 15.000 sekitar 7, sekian juta. Oksigen aja baru itu. Kali 7,5 juta kali sebulan, kali 30, itu sudah 210 juta. Kali setahun, 210 juta kali 12, berapa itu? 2,8 miliar. Kali usia Anda masing-masing sekarang. Saya sudah kepala 74. Selama 74 tahun itu saya sudah menghirup oksigen. Kalau saya bayar itu triliunan rupiah harus saya bayar. Yang usia kepala 6 siapa ini? Ada nggak ini kepala 6? Nggak ada ya, masih muda-muda. Kepala 5 siapa? Kepala 4, siapa 4? Coba dihitung itu, 7 miliar kali 40. Berapa rupiah itu? Pernahkah Allah meminta itu kembali? Enggak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Al-Kautsar. Ayat kedua Allah mengatakan, kalau begitu banyak nikmat yang sudah aku berikan, apa perintahnya? Fasholli lirabbika wanhar. Dimintanya hanya 2 aja. Salatlah dan berkorbanlah. Karena berkaitan tadi wanhar, washolli lirabbika wanhar, maka mufasir menyebut salat di sini bukan salat fardu, tapi salat Idul Adha. Jadi cara membalas nikmat Allah itu adalah dengan salat dan berkurban. Washolli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Apa artinya nih? Al-abtar itu berarti terputus. Mau kemana nih arti ya pada abtar di sini? Sebelum turun surat ini, anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim, satu-satunya anak laki-laki Nabi, itu wafat, meninggal. Dalam tradisi nasab kekeluargaan Arab, kalau ada seorang ayah yang punya anak satu-satunya laki-laki, lebihnya anaknya perempuan, dan kalau anak laki-laki meninggal, maka semua nasabnya jadi putus.
Tidak ada keturunan melanjutkan itu. Sama itu dengan apa? Ada orang Batak nggak di sini nih? Mana Pak Said? Mana Pak Said? Nggak ada Pak Said. Pak Said nonton dong. Jadi orang Batak itu, ya, keturunannya mengikuti marga ayahnya. Jadi kalau dia tidak punya anak laki-laki, tidak meneruskan marga itu, karena nanti anak perempuannya akan menikah dengan laki-laki. Laki-laki itu marganya lain. Kalau ada keturunannya maka mengikuti marga dari ayah yang itu. Gitu. Orang Arab juga begitu. Karena anak laki-laki Nabi meninggal maka putus keturunan Nabi. Itu sebabnya orang-orang musyrikin Mekah itu mengejek-ngejek Nabi. Ya. Diejek itu, kamu nggak ada lagi nih keturunan ini, sudah putus, sudah selesai gitu. Nah, salah satu surat yang membujuk Nabi, jangan kemudian gundah gulana dengan itu, karena kata Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Bukan kamu yang putus keturunan, tapi mereka sebenarnya yang putus gitu. Oke, itu pendekatan tafsirnya itu ya. Kita beranjak sekarang tentang fikih kurban. Ada 3 istilah yang muncul di dalam ibadah kurban ini. Pertama kata udhiyah, Aidul Adha. Secara harfi kata udhiyah itu yang menyembelih, sembelih, digorok itu. Dalam istilah fikih, hewan yang disembelih untuk taqarrub ilallah. Jadi kalau kita menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu disebut dengan udhiyah, Idul Adha. Kalau dia taqarrub, itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam himpunan putusan tarjih, pengertian at-taqarrub ilallah ini adalah dirujukkan kepada makna ibadah. Al-ibadah hiya at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau orang beribadah, sebenarnya dia sedang proses mendekatkan diri kepada Allah itu. Nah, di sini berlaku pandangan filsafat Islam yang mengatakan Allah itu adalah eksistensi yang maha suci. Yang maha suci tidak bisa didekati kecuali oleh yang suci. Yang kotor tidak bisa mendekati yang maha suci itu. Maka kesimpulan ujungnya itu adalah kalau orang setiap hari mendekati yang maha suci itu, seharusnya dia kepercik kesucian itu. Sama itu dengan dalam hadis dikatakan kalau ada orang yang tinggal di pinggir kali dan dia mandi setiap hari ke kali itu, seharusnya tidak ada daki di tubuhnya. Demikian juga dengan orang yang beribadah, sebut sholat umpamanya, kalau dia tertib melakukan salat 5 kali sehari semalam, harusnya tidak ada lagi daki-daki dosa di dalam dirinya. Gitu. Maka dia harus terjauh dari tanha anil fasya wal munkar. Kemudian istilah ketiga yang sering juga muncul dalam ibadah kurban itu Yaumun Nahar. Kata nahur dalam bahasa Arab, dalam kamus, itu adalah satu jengkal di atas dada gitu. Itu nahar itu. Jadi leher. Ya. Katakan dengan Yaumin Nahar itu adalah hari leher sebenarnya. Apa simbolnya? Itu adalah pada hari itu hewan akan disembelih pada
lehernya gitu. Nah oleh sebab itu dalam konteks tiga istilah ini, udhiyah, kurban, dan an-nahar itu berjalin kelindan untuk mewujudkan satu syariat yang disebut dengan fikih kurban. Apa ini hukum kurban ini? Dari surat tadi ada dua perintah. Fasolli wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Dalam kaidah fikih, usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. Jadi kalau ada ayat yang berisi perintah, itu hukumnya adalah wajib. Tetapi dalam pendekatan para imam-imam mazhab, tidak semua perintah itu menjadi wajib. Nanti lihat hubungan dengan ayat atau hadis-hadis lain. Gitu. Nah menurut mazhab Hanafi, surat Al-Kautsar tadi, fasolli wanhar itu perintah wajib, ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, man wajada sa'atan, siapa yang dirinya mempunyai sa'atan itu artinya kelapangan, kesempatan, atau ada simpanan. Falam yudahi, kalau ada orang yang punya kesempatan pada bulan Zulhijjah ini, tapi dia kemudian tidak berkorban, apa kata Nabi? Fala yukribanna musallana, maka jangan dia dekati tempat sholat kami. Kalau ada orang, kata Nabi, punya uang, punya kesempatan, punya peluang untuk berkorban, tapi dia tidak mau berkorban, maka dia diancam oleh Nabi, jangan dekati tempat sholat kami. Dalam kaidah lain dengan kalau ada al-wa'id, wa'id itu atau ancaman, kalau ada berita yang mengandung ancaman itu berarti larangan yang tidak boleh dilakukan. Maka kalau dia sudah punya uang pada waktu Zulhijjah itu untuk membeli sapi atau kambing kurban dan dia tidak mau berkurban, jangan dekati masjid kami, kata Nabi itu. Maka orang-orang mazhab Hanafi mengatakan berkurban itu wajib. Sama dengan wajib sholat fardu. Nggak boleh ditinggalkan. Dan dalam riwayat lain dikatakan Nabi itu tidak pernah tidak berkorban. Setiap tahun Nabi tetap bermuazamah itu, mengkontinukan pelaksanaan kurban pada diri beliau. Itu menurut pendapat mazhab Hanafi, wajib hukumnya. Sedangkan tiga mazhab yang lain, Hambali, Maliki, dan Syafi'i, itu menyatakan hukumnya tidak wajib tetapi sunat muakkadah. Jadi kalau kita lihat tingkatnya itu ada wajib, sunat, kemudian makruh, haram. Nah, oleh mazhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki mengatakan memang tidak wajib tetapi di atas sunat, yakni sunat muakkad, sunat yang lebih
tinggi nilai, lebih kuat. Ini berkaitan dengan hadis Nabi mengatakan, salasun hunna alayya faraid. Ada 3 perkara yang bagiku itu adalah faraid, fardu, wajib. Walakum tatawuan, sedangkan bagi kamu itu hanya sunat saja. Apa itu yang 3? Yakni sholat witir, sholat duha, dan menyembelih hewan kurban. 3 itu kata Nabi bagiku itu wajib. Tapi bagi kalian adalah menjadi tatawuan. Artinya yang sunat saja. Nah, ada riwayat lagi, Abu Bakar sebagai khalifah pernah tidak berkurban 1 kali. Beliau tidak berkurban, padahal dia sedang khalifah. Maka ditanya, ya Abu Bakar, kenapa tidak berkurban? Apa jawab Abu Bakar? Saya memang sengaja tidak berkurban agar sekalian mengajar kepada umat bahwa berkurban itu tidak wajib. Sebab kalau wajib pasti setiap tahun dia akan lakukan. Nah, saya mohon perhatian ini. Menurut tarjih gimana ini? Menurut persyarikatan kita bagaimana itu? Dalam edaran Majelis Tarjih tentang ibadah kurban, ada redaksi yang sengaja saya garis bawahi. Jadi tarjih itu tidak mengatakan wajib atau sunat muakkad, enggak juga dikatakan itu. Ya. Saya baca redaksinya ya. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat mengenai hukum melakukan kurban, tetapi yang jelas bahwa ibadah kurban itu diperintahkan oleh Allah. Kira-kira mau kemana itu arahnya itu? Kalau tadi Hanafi wajib, yang lainnya sunat muakkad, tarjih mengatakan terlepas dari semuanya itu, ini kurban ini adalah perintah syar'i gitu. Wajib atau sunat muakkad ini? Saya memahami ini, persyarikatan sengaja tidak menentukan wajib atau sunat muakkadnya, tetapi ini adalah sikap para sahabat ketika menerima perintah agama atau larangan agama. Sahabat dulu tidak bertanya apa itu wajib, itu sunat, itu makruh, enggak ada itu pertanyaan itu. Pokoknya kalau ada sudah diperintah harus dilaksanakan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada jawaban apakah itu sunat muakkad, sunat biasa atau makruh, tidak ada itu. Pokoknya kalau sudah perintah, laksanakan. Kalau larangan, ya tinggalkan gitu. Jadi begitu kita memahami apa ini, edaran Majelis Tarjih ini. Karena ada udah mengkritik itu begini, ini kayaknya Majelis Tarjih ini pelin-pelan ini, gak langsung bicara tentang wajib dan sunat muakkad gitu. Ya. Jadi pendekatannya begitu. Jadi ini sikap para sahabat ketika menerima perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Siapa itu yang harus melaksanakan kurban? Ada 4 syarat. Pertama, orang yang sanggup memenuhi kebutuhan dirinya. Artinya dia bisa membiayai kehidupannya sendiri gitu. Kalau masih bergantung kepada orang tua, itu berarti belum boleh berkurban. Tapi kalau dia mau berkurban juga, ya nggak apa-apa.
Ya. Umpamanya dia menabung, ada uangnya gitu, cukup beli kurban. Sekarang berapa harga kambing ini? Sekitar 2,5 barangkali ya, 2,5 juta. Jadi ya dia masih dibiayai orang tua, tapi dia punya tabungan sampai 2,5 juta, lalu belikan kambing, ya dibolehkan. Walaupun dia masih disubsidi oleh orang tua gitu kan. Nah nanti ketika sudah berkurban, dia lapor kepada orang tuanya lagi, minta ganti 5 juta gitu. Harga kambingnya 2,5 juta, kemudian minta ganti 5 juta gitu. Itu yang pertama. Jadi sanggup memenuhi kebutuhan diri. Kalau tidak sanggup, belum bisa berkurban. Yang kedua, sanggup memenuhi kebutuhan orang yang dia nafkahi. Kalau dia punya kewajiban menafkahi anak istri, baru boleh berkorban. Kalau tidak mampu, tidak boleh. Belum memenuhi syarat. Yang ketiga, sanggup memberi makan pada 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Jadi hari Nahar dan hari Tasri itu harus bisa memenuhi kebutuhan yang harus dia nafkahi gitu. Yang keempat, sanggup membeli hewan kurban. Jadi marilah kita hitung diri kita masing-masing, bisa memenuhi kebutuhan sendiri, bisa memberi makan anak istri, kemudian bisa memberi makan 3 hari tadi, 4 hari tadi, dan kemudian bisa beli kurban. Kalau itu sudah terpenuhi, harus berkorban. Kalau tidak mau juga, nah ini tadi anunya itu. Kalau Anda sepakat dengan Hanafi, terkena hukum wajib. Kalau sepakat dengan Maliki, Syafi'i, dan Hambali, terkena hukum sunat muakkad. Tapi kalau Anda anggota persyarikatan yang setia, itu berarti tidak mengikuti tradisi para sahabat Nabi itu. 2,5 juta, kalau kita bandingkan tadi dengan nikmat yang sudah kita terima, itu baru 1 oksigen, sudah triliunan yang kita sudah hirup itu. Dan Allah tidak meminta bayaran kecuali hanya sholat dan berkurban yang hanya harganya 2,5 juta. Ya. Dan kalau orang punya uang tapi tidak mau berkurban juga, ini banyak kejadian, saya tidak nakut-nakuti kita. Dia punya uang, tapi gak mau berkurban gitu. Tahu-tahu pulang dari pengajian, kakinya tersandung di pintu, jatuh dia. Jatuh kemudian lututnya kropos itu. Bawa ke rumah sakit. Dokter pegang ujung jari kakinya, itu 7 juta bayarnya. Ambil martir kecil, noko apanya, ketok-ketok lututnya, sebelah 20 juta, sebelah kanan 20 juta. Untuk meriksa bagaimana kesiapan dia untuk lakukan operasi, suruh buka mulut, bayar 5 juta. Tutup mulut, bayar 12 juta gitu. Total akhirnya 160 juta.
tentu kita tidak mengatakan itu gara-gara tidak bayar tidak mau berkurban. Tapi banyak sekali cerita, silakan nanti Anda searching di Google ya, kisah-kisah inspiratif tentang ibadah kurban gitu. Banyak sekali sekarang gitu. Orang yang sudah punya uang tapi tidak mau melaksanakan penyembelihan hewan kurban, banyak sekali anunya. Cerita-cerita yang menakutkan itu dia di Google itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Nabi Ibrahim, kita hanya diminta kambing 1 ekor 2,5 juta. Tapi Ibrahim dimintanya adalah bukan kambing, bukan unta, bukan sapi, tapi yang paling dia cintai gitu. Anak yang suruh gorok oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sejarah memang inilah terakhir sekali perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk menggorok leher itu, yang kemudian diganti dengan wa fadainahu bizibhin azim, kemudian ganti dengan domba yang besar. Sekarang sedang viral seorang saya kira dia penganut Kristen barangkali. Silakan di searching nanti, orang kemudian melecehkan tentang ibadah kurban ini. Dianggap ini kurban ini adalah perbuatan yang menganiaya hewan yang tidak bersalah sama sekali gitu. Nanti searching itu ada di YouTube itu ya, tentang pelecehan terhadap ibadah kurban gitu. Baik. Jadi sanggup membutuhi dirinya, kemudian sanggup memenuhi kebutuhan orang yang dinafkahi, kemudian sanggup memberi makan selama 4 hari tadi itu, dan kemudian terakhir sanggup membeli hewan kurban. Kalau sudah ada, jangan ragu-ragu, jangan ditunggu-tunggu. Jangan nanti Anda masuk ke cerita YouTube yang kisah inspiratif tentang tentang ibadah kurban ini. Nah, kemudian kapan waktunya penyembelihan itu? Disembelih sesudah salat Idul Adha. Bila menyembelihnya sebelum salat, itu hanya berfungsi sebagai sedekah biasa. Jadi itu bedanya. Kalau kita menyembelih sebelum sholat, itu sedekah biasa. Tapi kalau mau berkorban sesudah sholat Idul Adha, baru disembelih. Rasulullah SAW memperingatkan kita ketika proses pelaksanaan ibadah kurban ini. Dalam satu hadis beliau, ia mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabba ilallah min hazil ayyam." Tidak ada di hari-hari tertentu orang melakukan amal saleh yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kata Nabi, tidak ada hari-hari yang kalau orang beramal saleh pada hari-hari ini, itu yang paling dicintai oleh Allah. Min hadhil ayyamil asr, dari 10 hari bulan Zulhijjah ini. Apa itu? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Kata Nabi, tidak ada yang paling dicintai oleh Allah amal saleh kecuali hanya pada 10 hari bulan Zulhijjah ini. Apa itu amal saleh? Semua amal saleh
paling dicintai dilakukan oleh paling dicintai oleh Allah kalau dilakukan pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Apa itu amal solehnya? Boleh berpuasa, boleh berinfak, boleh sholat, boleh melakukan perbuatan kebajikan lainnya. Pokoknya hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah itu hari yang paling istimewa kalau orang mau melakukan amal soleh. Ini digarisbawahi betul oleh Rasulullah SAW ini, supaya kita melakukan amal-amal saleh itu pada hari-hari yang demikian. Nah, kalau kita sudah berniat untuk melakukan ibadah kurban, itu kita mencari hewan kurban. Kata Nabi dalam ungkapan ayat, mim bahimatil an'am, yang dikorbankan itu adalah hewan ternak. Apa itu? Ada unta, ada sapi, ada kambing, ada kerbau. Nah, muncul juga di medsos, boleh nggak mengkorbankan ayam satu kandang gitu? Nah, ini mazhab apa lagi nih? Sekarang banyak mazhab ini. Ya saya nggak bisa beli kambing yang ada ayam gitu, tapi satu kandang gitu. Jadi beragama itu menurut fikih harus sesuai dengan nas, dengan teks. Jangan kemudian diputar-putar kemana-mana gitu. Jadi tidak dibenarkan orang kemudian berkurban satu kandang ayam gitu. Ya, ada ternak rusa ya. Ya. Nah, syarat hewan kurban itu ada ketentuan umurnya. Kambing itu berumur 2 tahun. Harus 2 tahun. Cara mengetahui kambing itu berusia 2 tahun, karena kambing ini tidak ada akte kelahirannya kan. Gimana cara melihat itu? Dengan melihat tanduk dan gigi yang sudah lengkap. Jadi kalau mau beli kambing nanti ke pasar hewan, ya periksa tanduknya dan periksa giginya gitu. Karena menurut para ahli, kambing yang belum berusia 2 tahun itu dagingnya katanya berlendir itu. Jadi kalau dimasak itu daging kambing kurang dari 2 tahun itu gulanya itu penuh dengan lendir itu. Ya, malah kita tidak ya jijik itu makannya itu gitu. Nah, tapi jangan juga terlalu tua. Ya. Jadi kambing muda tapi sudah mencapai usia 2 tahun gitu. Unta itu minimal berumur 5 tahun. Jangan kemudian 7 tahun yang sudah sakit-sakitan gitu. Sapi berumur 2 tahun lebih atau masuk ke 3 tahun. Domba berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi yang sudah sempurna. Karena sekarang ini kalau kita pergi ke pasar kambing, pasar hewan, banyak kambing-kambing, hewan-hewan yang sudah sakit bersolek sekarang ini. Ya. Diberi dimandikan, pokoknya dibersih-bersihkan semua padahal sakit. Jadi harus ada nanti surat keterangan dari kesehatan hewan bahwa hewan ini adalah hewan sehat itu. Jangan kemudian kita tidak tahu ternyata dia sudah menyimpan cacing pita yang sangat banyak gitu.
berapa korban yang harus dilakukan? Korban itu 1 ekor kambing untuk 1 orang. Ini berdasarkan hadis Nabi, ketika Nabi menyembelih hewan kurbannya 1 ekor kambing, beliau kemudian berdoa, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Jadi ketika dipotong itu, Allahumma hadza anni, ya, untukku dan untuk keluargaku. Itu 1 kambing untuk 1 orang. Kemudian 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ini didasarkan pada hadis Nabi dari Jabir. Nabi mengatakan, mereka mengatakan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amul Hudaybiyah. Kami berkorban bersama Nabi pada waktu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Yakni kata Jabir ini, al-badana an sab'atin wal baqarah an sab'atin. 1 ekor unta untuk 7 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Jadi ketentuan fikihnya itu 1 ekor kambing untuk 1 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu dalam konteks ini fikih ini berdasarkan pemahaman para fuqaha. Bagaimana kemudian timbul pertanyaan, kan kita banyak sekarang sekolah-sekolah ini melakukan suatu pendidikan, kemudian mengajak anak-anak kita untuk menabung, untuk berkurban. Dalam banyak pandangan para ahli pendidik kita itu sangat penting dilakukan. Jadi membiasakan anak-anak kita menabung untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah. Sebab kalau dia kemudian punya uang yang hanya terbatas itu, untuk berkurban tentu tidak bisa. Tetapi dengan dukungan para guru sekolah, kemudian anak-anak kita terbiasa untuk melakukan ibadah kurban, yang tadi kalau kita ambil sikap dari persyarikatan kita itu, jangan ditanya apa ini hukumnya wajib atau sunat muakkad, tapi ini adalah syariat. Nah, gitu anunya. Jadi sama dengan tradisi para sahabat-sahabat Nabi, ketika datang ayat, mereka tidak bertanya kepada Nabi, ini hukumnya apa Nabi? Pokoknya kalau sudah perintah, ya dilaksanakan, dan kalau larangan, ya ditinggalkan. Nah, yang terakhir, berkaitan dengan ibadah kurban ini adalah bahwa tidak dibenarkan kita berkurban kalau memang uangnya itu berasal dari uang yang tidak jelas. Karena banyak sekarang ini tradisi yang sudah mulai berkembang ini, hasil uang laundry, money laundry, kemudian entah dari mana uangnya itu beli kambing kurban itu. Niatnya memang di belakang kepala itu ini untuk membersihkan, bukan. Jadi jangan kemudian timbul nanti sikap dalam kehidupan masyarakat kita sama itu dengan tradisi di gereja, melakukan dosa setiap hari, kemudian hari Minggu pengakuan dosa itu, kembali dosa. Jadi harus ditemukan dari uang yang memang halal untuk dilakukan itu. Saya kira saya ingin berhenti di situ, dan kalau ada yang kita diskusikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, adakah yang hendak bertanya? Baik dari kaum Bapak atau kaum Ibu? Pak Iqbal?
Mau ngopi kalau gitu ini ya. Baik, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, lillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan tadi kajian telah ditutup oleh Prof dengan membaca hamdalah, maka kita lanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.